Ya, yang pertama tentang Ester, betul, Ester itu ada dalam pengasuhan Mordekai ya. Ada di kitab Ester pasal 2 ayat 5 sampai 7, saya bacakan untuk kita semuanya. Jadi latar belakangnya ini kan di zaman Raja Ahasveros gitu ya, di kerajaan Persia. Ini raja yang besar. Bayangkan dia merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia, Asia sampai Afrika, gitu ya, raja yang sangat besar. Dan saat itu dia ada di Benteng Susan namanya. Seperti dibilang tadi, ada kejadian bahwa Ratu Wasti, ratu yang semula itu tidak menaati perintah raja, dan dia akhirnya dilengsarkan gitu ya. Dan raja mencari penggantinya. Nah, maka muncullah Ester. Siapa Ester? Nah, di sini di pasal 2 saya bacakan ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi betul Ester itu cantik gitu ya, cantik langsing gitu kali ya, atau nggak langsing-langsing amat. Zaman dulu cewek-cewek kayaknya kalau dibilang cantik kayaknya nggak langsing-langsing amat ya. Yang pasti dia cantik gitu. Kemudian dia dalam pengasuhannya Mordekai saat itu, dan dia taat dalam pengasuhannya Mordekai karena Mordekai ini kerja di kerajaan. Akhirnya dia diikutkan gitu ya, diikutkan di kontes ratu yang diadakan oleh Raja Ahasveros. Karena di ayat 8 dituliskan bahwa dikumpulkan gadis-gadis yang cantik gitu ya untuk mengganti ratu. Dan berikutnya Ester itu ada di bawah pengasuhan Hegai, sida-sida raja yang ngurusin gadis-gadis yang dibawa akan dipilih oleh Raja Ahasveros menjadi ratunya. Saya bacakan di ayat 8 dan 15. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat 15, ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara anak Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Ester di bawah pengasuhan Hegai. Ketika dia menghadap raja, dan para gadis yang menghadap raja, mendapat giliran untuk menghadap raja itu benar-benar dipersiapkan dengan sempurna gitu ya. Setahun sendiri persiapannya. 6 bulan dia harus memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kaseh serta yang lain-lain untuk wangi-wangian perempuan. Jadi perawatan kulitnya, skincare-nya itu harus perfect gitu ya. Dan ketika dia menghadap raja itu, dia mau bawa apa, pakai apa, dia mau minta apa, itu semuanya permintaannya diluluskan. Dia boleh apa saja. Nah, Ester ketika tiba gilirannya untuk menghadap raja, dia tidak minta macam-macam. Dia bertanya. Dia hanya membawa apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja. Kenapa? Karena sida-sida raja ini pasti tahu apa yang
disukai oleh raja. Jadi ketika dia ada dalam pengasuhan Hegai, dia pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengasuhnya. Dan akhirnya Esther menjadi seorang ratu. Kalau saya teruskan di ayat 15 itu, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ya, saya lanjutkan ayat 16, 17, 18 kali ya. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Esther itu selalu mendapatkan kasih sayang yang lebih. Baik ketika dia dalam pengasuhan Hegai, baik dalam dia pemilihan gitu ya, raja-raja, dia mendapatkan perhatian yang lebih, dia mendapatkan kasih yang lebih. Berarti dia menonjol gitu ya, dia kelihatan berbeda. Ya, kenapa Esther mendapat perkenanan? Saya simpulkan di sini. Yang pertama, Esther itu memiliki sifat yang mau tunduk pada otoritasnya. Ketika dia ada dalam pengasuhan Mordekai, dia nurut, diminta Mordekai untuk ikut pemilihan ratu, dia ikut. Dia bersikap sebagai seorang anak yang mau taat kepada otoritasnya. Ketika dia di bawah pengasuhan Hegai, dia mau nurut. Dia mau mengabdi, dia mau ya patuh gitu. Yang kedua, pasti sikapnya baik. Nggak cuman penampilannya yang menarik, cantik gitu ya, tapi sikapnya baik, menjaga perilaku dan tutur katanya. Kita mesti ngerti ya, kalau jadi ratu, raja, anggota kerajaan itu nggak bisa sembarangan gitu ya, nggak bisa seenaknya gitu seperti rakyat biasa. Bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia bersikap, gestur tubuhnya, bagaimana dia ngomong sama orang, bagaimana cara dia jalan, duduk, itu semuanya disorot dan biasanya diatur. Dan kalau sekarang kita banyak menemui ya, cewek cantik, orang cakep gitu, tapi kayaknya sikapnya tidak secantik dan sebaik penampilannya. Tapi bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan perkenanan, seperti Esther mendapatkan perkenanan, dia menjaga sikapnya. Yang ketiga, dia bisa menyenangkan hati, bisa ngambil hati gitu ya. Dia menyelaraskan diri dengan perasaan orang lain. Raja itu senangnya apa? Raja itu pinginnya apa? Dan dia melakukan itu. Dia menyelaraskan diri dengan hal itu. Dan ini yang saat ini sifat-sifat yang menurut saya agak susah ditemui. Karena orang itu cenderungnya, ya ini aku, ini mauku, ini styleku, ini gayaku, tetapi kurang dapat menempatkan dirinya, kurang dapat mengerti, oh ini suasananya gimana. Bukan berarti kita harus merubah gitu ya, jadi diri kita kepribadian gitu, enggak, tapi menyelaraskan diri. Nah, ketika kita bisa menyelaraskan diri dengan orang lain, begitu, dengan situasi di sekitar kita, orang di sekitar kita juga akan merasa senang. Dan yang keempat, Esther itu seorang yang setia menjalani proses.
menjadi princess itu nggak gampang. Jadi ratu itu apalagi. Kita pernah dengar ya kisahnya para finalis gitu ya, kontestan Miss World, Miss Universe gitu. Prosesnya itu ternyata nggak gampang. Mereka mungkin tampil cantik di depan kamera gitu, tapi ternyata mereka memang harus tersenyum, mereka harus membawakan baju yang bagus misalnya. Tetapi ternyata prosesnya nggak segampang itu. Ketika kita mendengarkan kesaksian Lala gitu ya, waktu ikut Miss Indonesia itu, oh ternyata seperti itu ya. Kaki lecet lah, matang hantuk lah, apalah, tetap harus dijalan. Beberapa anggota kerajaan di dunia ini banyak yang dalam tanda kutip justru melepaskan haknya. Pernah dengar ceritanya tentang Pangeran Harry dan Meghan Markle itu ya. Enak-enak gitu kayaknya jadi anggota kerajaan. Tapi ternyata mereka melepaskan itu. Enak jadi orang biasa aja. Kenapa? Ya karena itu tidak mudah. Tetapi setiap proses yang Esther harus jalani, ketika dia menjadi anak yatim piatu, ketika dia harus menjalani saringan sebagai ratu, dan ketika dia menjadi ratu pun, dia setia menjalani suatu proses. Waktu dan proses itu akan menguji kualitas. Taruhlah misalnya kita beli perhiasan gitu ya. Perhiasan itu bagus apa enggak, kualitasnya oke atau enggak, waktu itu akan menunjukkan, akan mengujinya, akan membuktikannya. Begitu juga dengan proses. Perhiasan itu kalau dipakai terus-menerus gitu, gesek-gesek, terkena cairan tertentu, terkena keringat, terkena parfum dan sebagainya. Yang baik ya akan tetap baik, kualitasnya akan tetap baik. Tapi yang tidak biasanya jadi luntur. Esther mendapatkan perkenanan karena sifat-sifat yang baik yang ada dalam dirinya. Dan yang pasti, ini semua harus dijalani dengan proses hati yang mau dibentuk. Nah, kisah tentang Esther itu juga ini yang jadi boomnya gitu ya. Esther itu berdedikasi menyelamatkan bangsanya. Nah, pada masa itu ada orang kepercayaan raja yang namanya Haman. Haman ini orang Agag, dituliskan begitu. Orang Agag ini seterunya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dan Haman ini merencanakan untuk pembunuhan massal orang Yahudi, bangsa Israel. Ketika dia tidak senang kepada Mordekai yang tidak mau tunduk, sujud kepada dia nggak semata-mata aku nggak senang sama orang, ya udah aku singkirkan orang itu, enggak. Tapi hatinya lebih jahat gitu ya. Nggak cuman orang itu, tapi sebangsanya. Semuanya hendak dimusnahkan gitu ya. Kita baca di Esther 3 ayat 5. Ketika Mordekai mengetahui hal itu, dia sedih begitu ya, dan kesedihannya itu didengar sampai kepada Esther. Dan Esther bertanya, kenapa? Karena Esther nggak tahu. Akhirnya diceritakan. Ketika diceritakan, dan Mordekai bilang, saya bacakan aja ya. Mulai di Esther 4 ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Mordekai menggunakan kain kabung gitu. Melihat hal itu, Esther ini sangat risau. Raja Ahasveros itu raja yang berkuasa banget,
Tapi menurut saya dia bukan pribadi yang stabil gitu ya. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak berkenan, ya bisa serta-merta saat itu disingkirkan seperti kisahnya Wasti. Tapi ketika dia berkenan kepada seseorang, kayaknya ya apa aja bisa diberikan. Nah, ketika melihat hal ini, hati Esther itu risau. Dan ketika dia tahu bahwa ini berkaitan tidak hanya juga dengan dirinya, tetapi berkaitan dengan bangsanya, apalagi juga dengan dorongan dari Mordekai begitu ya. Saya bacakan di ayat 12 sampai 14. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai mendorong Esther untuk melakukan sesuatu. Dan Esther menjawab, aku tuh nggak bisa menghadap sembarangan kepada raja. Jadi sudah saya bilang ya, menurut saya Ahasuerus itu raja yang emosional, terus moody gitu ya. Kalau dia ditemui orang tapi dia nggak berkenan, orang itu langsung dihukum mati. Bayangin kayak gitu. Kalau dia senang, ya oke lah diterima, diulurkan tongkat emasnya. Tapi kalau nggak dipanggil oleh dia, nggak keinginannya raja sendiri, langsung hukumannya mati. Jadi benar-benar raja itu hukumnya mutlak gitu ya, ucapan raja hukumnya mutlak. Esther takut. Tergentar ketika dia memikirkan hal ini. Nyawa taruhannya. Tapi sekali lagi Esther ini punya hati yang mau tunduk. Memiliki, saya bilang, berdedikasi. Kenapa? Karena dia memahami peran dan posisinya sebagai ratu. Dengan pengaruhnya, dengan posisinya, dia bisa melakukan suatu perubahan. Karena ini berkaitan dengan semua bangsa, semua orang Yahudi saat itu, dimanapun juga. Dan dia tahu taruhannya itu nyawa. Dia bersedia mengorbankan dirinya, bukan berusaha mencari aman gitu, dan mengesampingkan kepentingan pribadinya. Nah, kata-katanya yang fenomenal itu ya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tetapi kita lihat, Esther itu menjawab kepada Mordekai demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther gentar, tetapi dia mau. Karena itu dia meminta dukungan kepada bangsanya, dukungan pada orang-orang terdekatnya. Akhirnya kita semua tahu bahwa ya, Esther itu menghadap raja, Esther itu akhirnya dapat menyelamatkan bangsanya. Nah, kita pernah dengar ya, kitab Esther ini kitab yang unik karena di kitab ini tidak satu pun ada kata Tuhan. Di sini kayaknya semua seperti drama, seperti film yang kita lihat di TV gitu ya, di bioskop gitu. Nggak ada Tuhan di situ, kayaknya nggak ada campur tangan Tuhan di situ. Tapi justru ketidakadaan kata Tuhan yang tertera di situ sebetulnya bukan Tuhan
bukan Ester yang serta-merta menyelamatkan bangsanya, tetapi Tuhan yang memakai Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Ester berhikmat. Dia menggunakan kecerdikannya. Dia melihat situasi yang ada saat itu. Dia memahami pribadi raja yang mudi seperti itu, maka dia melakukan siasat. Tidak serta-merta kemudian aku pokoknya menyelamatkan bangsaku, aku akan segera menghadap raja, aku dandan cantik, pokoknya aku menghadap raja, kalau raja berkenan ya sudah, kalau aku mati ya sudah gitu. Oh enggak, dia melakukan suatu rencana. Dia menghadap raja. Dan ketika raja itu berkenan kepada Ester, dia melihat Ester di pelataran, dia mengulurkan tongkatnya dan berkata, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Bahkan apa keinginanmu? Bahkan separuh dari kerajaanku ini kalau kamu minta, kamu boleh memiliki. Tapi Ester itu enggak aji mumpung gitu ya. Enggak aji mumpung. Nah, sikap-sikap seperti itu yang kayaknya membuat raja itu semakin penasaran. Ester menjawab apa? Saya bacakan di pasal 5 ayat 4. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Jadi Ester itu datang terus mengundang raja dan Haman untuk ke perjamuan yang sudah dia persiapkan. Begitu. Nah, rajanya, oke, panggil Haman segera gitu. Kita mau ke perjamuannya Ester. Gitu. Sudah, rajanya dijamu. Sementara minum anggur, kalau di ayat 6 saya lanjutkan. Bertanyalah raja kepada Ester, bertanya lagi untuk kedua kalinya, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Mungkin raja tuh ngerti ya, kalau cewek-cewek itu udah dandan cantik gitu kali ya, udah mau deket-deket itu kayaknya mau merayu, kamu tuh pinginnya apa? Tapi Ester itu lucu, dia bilang gini, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi Ester cuma bilang, kalau raja berkenan, besok raja datang lagi ya. Aku mau menjamu raja lagi sama Haman. Gitu. Dia enggak minta langsung, dia enggak ngomong langsung saat itu. Enggak aji mumpung, enggak gerusa-gerusu gitu ya. Dia menggunakan hikmat yang Tuhan beri. Nah, di antara perjamuan pertama dan perjamuan kedua, kalau kita baca, raja itu tidak bisa tidur. Apa karena anggurnya? Kayaknya anggur itu justru bikin kita mabuk dan cepat tidur gitu ya. Tuhan itu mereka-rekakan hal yang baik. Ketika raja tidak bisa tidur, raja itu membaca kitab pencatatan sejarah. Dan ketika dibaca, ada kitab yang menunjukkan jasa Mordekai. Dan ketika ditanya, Mordekai ini dapat apa karena sudah menyelamatkan aku, gitu. Tidak ada imbalan apapun yang diberikan kepada Mordekai ketika dia sudah menyelamatkan raja dari usaha pembunuhan, gitu. Nah, karena itu raja itu melihat, aku harus melakukan sesuatu nih untuk Mordekai. Gitu. Nah, ketika ketemu sama Haman, dia tanya sama Haman, kalau aku tuh mau menghormati seseorang gitu, orang yang sudah berjasa sama aku, enaknya gimana caranya gitu. Kemudian Haman menceritakan harus begini karena dikira untuk dirinya, tapi ternyata tidak.
Nah, ada momen-momen yang Tuhan itu campur tangan di dalamnya. Raja dibuat tidak bisa tidur, raja ketemu Haman, raja menjadi penasaran. Dan ketika raja itu hadir di perjamuan kedua yang Esther adakan, setelah minum gitu, raja bertanya untuk ketiga kalinya kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Dan akhirnya di momen itu Esther baru menjawab, ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Esther itu minta nyawanya gitu ya. Minta raja itu berbelas kasihan terhadap nyawanya, terhadap kehidupan bangsanya. Raja yang sudah disenangkan gitu ya. Raja yang ada apa toh ini ratu mau minta apa toh ini? Dia minta aku mau diselamatkan toh raja gitu. Mungkin Esther memintanya dengan berurai air mata atau bagaimana, yang pasti reaksinya raja saat itu langsung seperti ini. Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Siapa tahu orang yang berbuat jahat, yang mau menghapuskan, memusnahkan bangsamu, mau mengambil nyawamu, begitu kan? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Langsung ditunjuk di depan wajahnya Haman. Dan ketika saat itu Haman menjadi sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Kalau mungkin saat itu Haman nggak diajak di perjamuan gitu ya, itu nggak mungkin Haman bisa berkelit. Raja dan ratu, rajanya nggak bisa ngelihat ekspresinya Haman yang ketakutan, ada rasa bersalah gitu ya. Nah ketika saat itu, momen itu, Haman itu ditunjuk dan dia kelihatan kalau ya memang dia pelakunya, dia yang bersalah. Raja akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Haman. Niat Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi itu tidak berhasil. Dan justru berbalik keadaannya, bangsa Yahudi itu justru bisa menumpas seteru-seterunya. Jadi orang-orang bangsa-bangsa yang selama ini tidak suka dengan bangsa Yahudi justru berhasil ditaklukkan, berhasil dibunuh dan ditumpas oleh bangsa Yahudi saat itu berkaitan dengan peristiwa ini. Nanti bisa dibaca dengan lebih cermat. Nah, ada hal-hal yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan itu membentuk orang-orang yang dipakainya. Tuhan itu membentuk hidup kita. Kita itu nggak bisa memilihkan. Kita itu lahirnya kapan. Kita itu lahir di keluarga mana. Kita mau jadi anggota kerajaan, kita mau jadi rakyat jelata, mau jadi cowok apa cewek, kita di suku mana, di kota mana, kita nggak bisa tentukan itu. Tetapi Tuhan itu membentuk, Tuhan itu menentukan. Nah, selanjutnya Tuhan itu juga membentuk pribadi kita, sifat kita, kepribadian kita. Mungkin ini berkaitan dengan hal-hal yang kita sukai. Ada yang suka musik, Tuhan memberi talenta di situ. Ada yang suka seni, ada yang suka berpikir logis, analitis, begitu ya. Ada yang suka mengamati alam. Tetapi apapun itu, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu memberikan masing-masing diri kita potensi, talenta yang luar biasa.
bagaimana kita menjaga diri kita, menentukan penampilan kita, bagaimana kita belajar sesuatu. Di situ Tuhan juga bekerja. Di situ Tuhan juga campur tangan untuk membentuk pribadi kita. Dan bagaimana saat ini kita berperan? Apakah saat ini posisi kita sebagai orang yang terpengaruh? Kita sebagai dokter berkaitan dengan kerjaan, profesi. Mungkin kita sebagai ketua RT gitu ya. Mungkin kita sebagai guru, orang yang bekerja di pendidikan, kesehatan, mungkin di politik. Dimanapun itu, dimanapun Tuhan tempatkan, sebetulnya Tuhan itu sedang membentuk dan memproses kita. Termasuk lingkungan kita. Mungkin ada dari kita yang merasa, kenapa sih aku kok dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Kenapa kok nggak seperti dia? Kayaknya orang tuanya sayang gitu ya. Mungkin seperti Esther gitu, kenapa aku yatim piatu? Kenapa aku nggak jadi ini saja? Kenapa aku nggak jadi itu seperti itu? Tapi dimanapun, di lingkungan manapun Tuhan tempatkan, sebetulnya di situ Tuhan membentuk. Di mana kita punya komunitas, di tempat kerja ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, sebetulnya di situ kita belajar, banyak belajar, dan bisa memberikan pengaruh. Dimanapun sebetulnya Tuhan itu ada. Tertulis tidak tertulis, disebut tidak disebut, Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu memegang kendali atas diri kita, setiap pribadi, setiap waktu yang kita lalui, atas keluarga kita, orang-orang terdekat, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, ketika saya membaca kitab Esther ini secara keseluruhan, apa sih sebetulnya yang Tuhan ingin ngomong gitu ya? Saya mendapati bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu memilih bangsa Israel itu sejak dari semula. Apapun yang bangsa Israel itu perbuat dan lakukan, Tuhan itu memegang kendali. Kalau ada pribadi-pribadi yang Tuhan pakai, kayaknya menonjol begitu ya, entah itu Musa, Yusuf, Esther saat ini. Tetapi sebetulnya Tuhan itu juga pegang kendali atas setiap pribadi, atas setiap keluarga. Dan setia ketika Tuhan itu menjanjikan sesuatu bahwa Tuhan akan memakai pribadi, memakai bangsa ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karyanya itu berkelanjutan, tidak berkesudahan. Nah, saya mau tutup dengan satu hal, bahwa sebetulnya hidup kita ini adalah tentang Tuhan. Tadi di awal, si Bibi udah bilang ya, sebetulnya hidup kita ini tentang Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita lalui, itu adalah tentang Tuhan. Semuanya adalah karya Tuhan sendiri. Nah, bagaimana kita menjalani hidup kita? Bagaimana kita melihat bahwa tangan kasih Tuhan yang membentuk kita, yang berkarya terus dalam hidup kita, bagaimana kita meresponinya, itu suatu hal yang penting. Seperti Esther yang mau memiliki sikap yang baik, sikap yang mau tunduk, sikap yang menyenangkan, sikap yang mau mengabdi dan melayani. Mari itu yang kita teladani. Nah, ketika hidup kita yang menunjukkan karya kasih Tuhan ini, biar menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Saya selesai.
sharingnya. Saya serahkan kembali ke Cipi. Oke, terima kasih Leni. Mantap ya, luar biasa ya. Teman-teman diberkati ya. Saya Mantap. pribadi saya sangat diberkati. Kasih. Ya, puji Tuhan. Mantap. Thank you Leni. Ya, luar biasa. Thank you, Ko. Thanks, Len. Oke, saya mau serahkan kepada Saudara Paul. Silakan Saudara Paul. Iya. Terima kasih Leni untuk firman-Nya malam hari ini. Luar biasa, sangat memberkati kita semua. Bisa pembelajaran juga buat kita, supaya kita bisa bertindak dan bijaksana seperti Esther ya. Haleluya, terima kasih. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna, Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan kita. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna, Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Walau ombak coba untuk menghantamku, walau badai ingin menerpaku, namun itu takkan bisa menimpaku, karena Allah Bapa besertaku. Sama-sama kita memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Engkaulah Raja yang mulia dan bertahta kini dan selamanya. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna, Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan kita. Buat Tuhan kita itu sungguh baik. Tuhanku sungguh baik. Haleluya. Kuasa-Nya yang sempurna, Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Walau ombak coba untuk menghantamku, walau badai ingin menerpaku, namun itu takkan bisa menimpaku,
karena Allah Bapa besertaku. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku naikkan mazmur bagi-Mu. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Engkaulah Raja yang mulia dan bertahta kini dan selamanya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, aku memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, naikkan mazmur bagi-Mu. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Engkaulah Raja yang mulia dan bertahta. Haleluya. Kini dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bisa bersama-sama berfellowship di PW Worship ini Tuhan. Jadikanlah PW Worship ini sebagai wadah akan firman-Mu Tuhan, wadah akan kata-kata-Mu Tuhan, wadah akan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berkumpul bersama-sama atas nama-Mu Tuhan, di situ Engkau hadir Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya masing-masing dari kami yang punya pergumulan malam hari ini Kau jawab Tuhan. Masing-masing dari kami dalam keadaan sakit, malam hari ini Kau pulihkan dari segala sakit penyakitnya Tuhan. Baik yang ada masalah dalam rumah tangganya Tuhan, mungkin yang saat ini terlihat baik-baik saja, tetapi terasa tawar Tuhan, malam hari ini juga Engkau pulihkan Tuhan. Rumah tangga itu akan menjadi indah seperti pertama kali mereka berjanji di hadapan-Mu Tuhan. Akan terasa lebih manis lagi, lebih indah lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di PW Worship ini, buatlah hidup mereka lebih indah Tuhan. Hidup mereka lebih berarti Tuhan untuk melayani-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih juga buat firman malam hari ini yang sangat memberkati kami semua Tuhan. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar firman-Mu Tuhan, jadikanlah kami pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami murid-murid-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.